terkait tentang hal-hal yang membatalkan puasa atau pembatal puasa, kita akan bahas nanti setidaknya ada sekitar 8 poin, ya, 8 pembatal puasa. Sebetulnya itu tergantung ngitungnya ya. Ada sebagian guru-guru kita itu menyebutnya pembatal puasa hanya ada 10 gitu. Ada yang bilang 9 ya, tergantung nanti cara menghitungnya ya. Nah, kalau yang versi saya di PowerPoint ini setidaknya pembatal puasa itu ada 8 ya. Coba ditampilkan ya. Yang pertama nanti kita bahas tentang makan minum dengan sengaja ya, makan minum dengan sengaja. Kemudian poin yang kedua itu tentang masuknya sesuatu ke dalam rongga tubuh. Nah, ini apa ini maksudnya rongga tubuh ini ya? Bolongan tubuh yang mana ini nanti yang lubang tubuh yang mana yang termasuk membatalkan puasa kalau kemasukan sesuatu begitu. Kemudian yang ketiga nanti muntah dengan sengaja. Kemudian yang keempat jima dengan sengaja ya. Nah, emangnya ada Pak Ustadz jima tanpa sengaja? Ya nanti ya, mungkin karena lupa ya. Loh, jima kok lupa itu gimana? Ya lupa kalau dia sedang puasa ya, maksudnya begitu. Kemudian nanti yang kelima masalah istimna ya, pembatal yang kelima itu istimna. Nah, istimna itu onani ya begitu. Kemudian yang keenam haid dan nifas. Lalu yang ketujuh itu hilang akal, misalnya karena pingsan atau gila ya. Baru yang kedelapan masalah murtad, ya. Pembatal puasa diantaranya adalah murtad. Ya. Nah, inilah 8 poin yang insya Allah kita akan bahas satu persatu ya terkait hal-hal yang membatalkan puasa. Poin yang pertama yaitu masalah makan minum dengan sengaja. Ya. Sebagaimana yang sudah kita lalui bersama ya, sering kita sampaikan bahwa rujukan utama kita adalah kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Jadi, nah di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, Al-Imam Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan begini, qala ashabuna, telah berkata para ulama Syafi'iyah ya, ashabuna, ajma'atil ummatu ala tahrimi ta'ami wasyarabi ala shaimi wa huwa maqsudus shaum. Para umat ya, umat kaum muslimin ya, kaum muslimin itu sudah ijma, sudah sepakat tentang haramnya makan minum bagi orang yang berpuasa. Wadabtul ashabi ad-dakhil al-muftir ya. Jadi batasan sesuatu yang membatalkan gitu ya. Bil ainil wasilah minadh-dhahir ilal batin fi manfatin maftu an qasdin ma'adzikri shaum. Jadi dikatakan batal itu kalau ada sesuatu ya yang masuk gitu aja. Masuk ke dalam rongga tubuh yang maftuh, terbuka begitu. Yaitu salah satu ini, mulut berarti ya, makan minum dengan sengaja itu ya. Dengan sengaja, ankostin itu dengan sengaja. Nah, oleh karena itu makan minum dengan sengaja itu adalah membatalkan puasa ya, membatalkan puasa. Nah, kemudian dilanjutkan oleh Imam Nawawi ya, next ya. Idza akala aw syariba aw taqaya'a aw ista'ta aw jama'a aw fa'ala ghairu dzalika min munafiyati shaum nasiyan lam yuftir indana. Tapi ini sebaliknya ya, kata Imam Nawawi, kalau ada orang makan atau minum ya dan lain sebagainya, ini kita fokusnya ke akala wa aw syariba itu ya. Makan dan minum. Maka yang seperti ini jika nasian, apa itu nasian? Lupa ya. Makan minumnya karena lupa, lam yuftir indana, maka puasanya itu tidak batal menurut pendapat kami, madzhab Syafi'i. Ya, sawaun qala dzalika am katsura. Walaupun makannya itu mungkin sedikit atau banyak, yang penting betul-betul lupa ya sebenarnya. Ya, Ustaz. Lupanya nambah sampai 2 piring. Ya, tergantung ya. Kalau memang betul-betul lupa ya tidak masalah ya. Terus habis 2 piring baru ingat misalnya kalau dia sedang puasa. Nah, maka yang seperti ini puasanya diteruskan saja, tidak batal. Ya. Kenapa tidak membatalkan puasa? Hal ini sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kitab Sahih Al Bukhari ya, riwayat Imam Al Bukhari. Ustaz Akbar bisa dibantu bacakan. Ya. Dalil tentang makan minum kalau tidak disengaja itu tidak batal. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala
Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man akala nasiyan wa huwa shaimun falyutimma saumahu fa Ya, innama at'amahu Allah wa saqahu, rawahul ya, Bukhari. ya. Jadi dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, beliau berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akala nasiyan, siapa yang makan nasi ya. Nasian itu bukan nasi ya. Maksudnya nasian itu adalah yang karena lupa. Man akala, barang siapa yang memakan atau makan sesuatu ya, dia lagi puasa ya, wahwa soim, dia lagi puasa. Nasian tadi lupa ya. Itu jadi hal ya kalau dalam tarkib Ya Ustaz. apa namanya nahunya ya. Nasian dalam keadaan lupa, wahwa soim, padahal dia itu sedang puasa ya. Fal yutimma somahu, maka kata Nabi SAW, sempurnakan puasanya, tidak apa-apa, teruskan. Kenapa? Fa innama at'amahullah wa saqa, karena Allah telah memberikan makanan dan minuman untuknya. Jadi diberi rezeki lah oleh Allah. Bonus ibaratnya ya. Nah, bagaimana dengan kasus kalau orang itu minum, tapi minumnya bukan minum air, Ustaz Akbar. Minum ludahnya. Nah, gimana? Batal apa enggak? Ludahnya ditelan gitu. Kita lihat nih. Fatwa Al-Imam Nawawi ya. Next ya, di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, kata Al-Imam Nawawi, ibtila'ur riqi la yuftiru bil ijma' idza kana 'alal 'adah li'annahu ya'suru al-ihtirazu minhu. Jadi kalau menelan ludah sendiri ya, ini ludahnya sendiri, itu sepakat kata para ulama tidak batal. Jadi menelan ludah tadi tidak batal itu syaratnya ada 3. Karena nanti ada orang macam-macam nih. Pak Ustadz, saya menelan ludah sendiri, tapi ludahnya saya campur sama es teh, boleh nggak? Ya, lagi puasa dicampur sama es teh. Nah, makanya dilihat nih ya. Menelan ludah itu tidak batal jika satu, ludah diri sendiri. Oke. Ya, syarat pertama ini ya. Ludah diri sendiri. Berarti kalau menelan ludah orang lain, nah itu batal. Lu emangnya ada Pak Ustadz ludah orang lain di apa namanya? di ditelan. Kalau misalnya ini ada suami istri ya, bercumbu tidak sampai jima ya, tidak sampai jima, bercumbu lah gitu ya. Kan boleh kan ya, sedang puasa. Ya. Yang penting Ya. kan jangan sampai apa namanya keluar sperma dan sebagainya. Misalnya, aduh gimana nih ya, nah, mereka saling berciuman begitu ya. Nah sehingga sampai ada ludah ya, ludah pasangannya yang tertelan. Nah kalau itu baru batal. Ya, makanya tadi syarat tidak batal tuh kalau menelannya adalah ludah diri sendiri. Itu syarat pertama. Nah, yang kedua ini penting ini. Ludah itu masih berada di dalam mulut. Ya, selain ludah kita sendiri, syarat yang kedua harus masih ada di mulut. Kalau ludahnya Anda keluarkan, ya, terus Anda telan, Anda ambil lagi, ditelan lagi. Nah, itu batal yang seperti itu. Nah, yang ketiga ini yang tidak kalah pentingnya yaitu ludah itu tidak bercampur dengan sesuatu yang lain. Kalau tercampur batal, misalnya Anda ludah di mulut ya, Anda campur dengan permen atau tadi, Pak Ustadz, saya punya ludah sering keluar nih, ludah saya terkumpul di mulut ya. Saya campur sama es teh ya, atau sama kolak gitu ya. Tidak boleh ya. Bercampur dengan sesuatu yang lain tidak bisa. Permen misalnya dan sebagainya tidak bisa. Poin yang kedua, pembatal puasa yang kedua. Nah ini yang unik nih, yaitu sesuatu yang masuk ke dalam rongga tubuh. Sesuatu yang masuk ke dalam rongga tubuh. Ini nanti berdasarkan apa ya, pemahaman para ulama salaf kita, yang nanti ada kaidah misalnya seperti ini yang disebutkan Imam Nawawi ya, Ustaz Akbar ya. Ad-dakhil al-muftir bil ain al-wasilah min adh-dhahir ila al-batin fi manfadin maftuhin an qasdin ma'a dzikri shaum. Ini yang tadi seperti poin pertama sebetulnya. Jadi ada sesuatu benda ya, ain ya, biasanya disebutnya ain kalau ulama itu menyebut istilahnya ain, benda lah, sesuatu yang dia itu dari luar masuk ke dalam tubuh kita, tapi melalui manfaat maftuh. Tahu manfaat maftuh nggak? Manfaat maftuh itu adalah rongga tubuh yang terbuka, yang dia itu apa namanya bersambung atau salurannya itu kepada lambung kita gitu, atau tenggorokan kita. Nah, dengan syarat ankosdin, yaitu sengaja, masuknya itu sengaja, Ustaz Akbar.
Berarti kalau tidak sengaja masuk ke dalam rongga tubuh tidak sengaja itu tidak batal. Nah, sekarang kita pengen detailkan nih. Rongga tubuh ini mana aja ini yang kalau kemasukan sesuatu jadi batal. Ternyata kata para ulama setidaknya ada 5, Ustaz Akbar. Yang disepakati itu ada 5. Nah, apa saja? Lubang tubuh yang membatalkan puasa kalau kemasukan sesuatu. Pertama, mulut. Nah, pertama apa? Mulut. Ini manfaat maftuh ya. Nanti kalau antum ditanya, apa sih contoh manfaat maftuh ya? Rongga tubuh yang terbuka dari maftuh gitu ya. Ini salah satunya ini, mulut. Jadi kalau ada sesuatu, tidak harus makanan, tidak harus minuman, Ustaz Akbar. Apapun itu ya, kalau masuk lewat lubang mulut, tentu ini ya sampai ke tenggorokan gitu ya, sampai tertelan, maka itu hukumnya membatalkan puasa. Misalnya selain makan minum apa? Mulut, kalau orang sedang sakit asma itu apa sih? Yang semprotan itu Iya, spray. semprotan, inhaler ya namanya ya. Iya, Ya, Ustaz. spray untuk apa namanya menghilangkan rasa sesak napas itu ya. Kalau orang punya penyakit asma itu biasanya kan ada itu benda yang disemprotkan ya, masuk ke mulut gitu ya, disedot gitu ya. Nah, itu kan benda sesuatu ya. Bahkan itu kata para peneliti kontemporer, tidak hanya udara itu yang disemprotkan itu. Itu ada udara atau gas yang mengandung semacam obat gitu. Ya, obat atau apalah gitu ya, yang bisa meredakan asma begitu. Sesak napasnya itu. Maka yang seperti ini kan masuknya lewat mulut tuh. Itu bisa membatalkan puasa. Ya, pokoknya sesuatu benda apapun kalau masuk mulut dan ditelan itu masuk kategori membatalkan puasa. Yang kedua, hidung, saya tambah. Apapun sesuatu benda yang masuk melalui hidung ya, sampai ke dalam, betul-betul sampai ke dalam, maka kata para ulama itu membatalkan puasa. Tapi kalau sekedar, mohon maaf Ustaz Akbar ya, kalau sekedar jari kita masukkan ke hidung, terus Anda ngambil sesuatu, apa ya, ngupil ibaratnya ya Ustaz Akbar ya. Kalau ngupilnya hanya ya pokoknya jangkauan apa namanya ini, jari kita ya, sejauh jangkauan jari kita itu masih diperkenankan. Artinya tidak membatalkan puasa. Tapi kalau sampai ke dalam sekali, sampai dalam ya, apalagi ada sesuatu yang Anda masukkan begitu, ya, seperti air misalnya dan sebagainya, maka itu kata para ulama tetap membatalkan puasa. Jadi hati-hati nih kalau ada sesuatu yang masuk ke hidung. Yang ketiga, telinga. Telinga kanan dan telinga kiri itu termasuk manfaat maftuh kata para ulama. Sehingga apapun benda yang masuk ke situ dengan catatan sama seperti hidung tadi, Ustaz Akbar. Masuknya itu betul-betul ke dalam. Tapi kalau hanya jangkauan jari itu tidak masalah. Tapi masuknya ke dalam, misalnya cotton bud ya. Kalau Anda masukkan sampai terlalu dalam sekali, maka itu sudah membatalkan puasa. Karena sudah dianggap memasukkan sesuatu ke dalam rongga tubuh, manfaat maftuh tadi. Tapi kalau sekedar di luar saja menggunakan jari begitu ya, gatel gitu ya, dikorek-korek gitu ya, itu tidak masalah, ya tidak apa-apa. Intinya dengan sengaja memasukkan ke dalam telinga. Yang keempat, kubul. Nah, di antara manfaat maftuh itu adalah kubul atau kemaluan depan. Ya, kemaluan depan. Paham ya, Ustaz Akbar ya? Ya, Ustaz. Paham insya Allah ya. Ya, bagian depan. Itu kalau ada sesuatu yang dimasukkan ke dalamnya, itu juga bisa membatalkan puasa. Karena itu termasuk manfaat maftuh, kata para ulama. Kalau untuk laki-laki mungkin contoh realnya jarang ada ya. Nggak apa sih yang dimasukkan dari depan ya. Tapi kalau perempuan, Ustaz Akbar, mohon maaf ya. Kalau perempuan ya, dia memasukkan ke dalam kemaluan depannya, vaginanya, misalnya, mohon maaf, jarinya sampai ke dalam sekali begitu, itu bisa membatalkan puasa loh. Betul itu. Kalau sampai masuk jarinya. Ya, nanti ada fatwa, nanti kita nukilkan insya Allah. Atau misalnya ada suatu benda yang dia masukkan. Ya, alat medis dan sebagainya, ya macam-macam lah ya. Pokoknya kalau ada sesuatu yang masuk dari bagian depan, itu juga membatalkan puasa. Karena kubul itu termasuk manfaat maftuh. Nah, yang kelima, dubur yang belakang, bagian belakang. Ini orang kurang kerjaan kali ya, Ustaz Akbar ya. Masukin ke dubur apa ini? Ternyata ada contohnya, Ustaz Akbar. Ada orang itu minum obat bukan dari mulut. Dari mana? Dari dubur. Pernah tuh? Pernah nggak minum obat tapi obatnya dimasukkan dari dubur? Ada kan yang seperti itu ya? Ada kan? Nah, itu bisa membatalkan puasa itu. Karena dia memasukkan sesuatu ke dalam rongga tubuh.
yaitu manfaat maftuh tadi itu. Di antaranya adalah dubur. Tidak boleh, ya. Maksudnya kalau terjadi sengaja memasukkan sesuatu ke dalam dubur, maka hukumnya batal. Dan ingat ya, batasannya adalah sengaja, ada unsur kesengajaan. Kalau tidak sengaja itu tidak masalah, Ustaz Akbar. Contoh tidak sengaja itu diantaranya kata para ulama, kalau mandi nih, mandi pas lagi puasa, siang-siang mandi. Nah, ketika mandi itu barangkali tanpa sengaja ada air yang masuk ke telinga misalnya ya. Kan tanpa unsur kesengajaan betul-betul apa namanya? Ya mandi biasalah begitu ya. Atau mandi wajib atau mandi apa saja ya. Tiba-tiba mungkin ada air yang masuk, itu tidak apa-apa yang seperti itu. Karena tidak ada unsur kesengajaan. Tapi kalau sengaja memasukkan air, nah itu baru batal. Bagaimana kalau ada ibu-ibu yang mencicipi makanan ya? Kan itu memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya. Kata para ulama, termasuk madzhab Syafi'i ini ya, termasuk madzhab Syafi'i, kalau mencicipi makanan sekedar di mulut, tidak ditelan, itu tidak apa-apa, tidak membatalkan puasa. Makanya tadi kan batasannya adalah masuk ke mulut, tertelan gitu loh. Ya sengaja ditelan. Tapi kalau ibu-ibu masak ya, bulan Ramadan, sore hari masak, terus pengen tahu ini sudah pas belum ini rasanya ya, asinnya atau manisnya gitu. Dia ambil sedikit di tangan, terus dia rasakan di lidah, terus dia keluarkan lagi. Itu boleh, tidak apa-apa. Tidak batal ya, jamaah ya. Yang seperti itu tidak batal. Kecuali kalau dia telan, nah itu baru batal. Lau adkhala ar-rajulu usbu'ahu aw ghairaha duburahu. Ya, kalau ada seorang laki-laki memasukkan jarinya ke duburnya atau duburnya orang lain ya, atau yang lain sebagainya ya. Au adkhalatil mar'atu usbu'aha aw ghairaha duburaha, atau seorang wanita nih memasukkan jarinya ke dalam lubang atau duburnya tadi ya, atau kubulnya bagian depannya, maka batola as-saum bittifaqi ashabina. Puasanya batal berdasarkan kesepakatan para ulama Syafi'iyah. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, ternyata ada fatwa dari para ulama tentang kalau memasukkan sesuatu ke dalam kubul atau dubur itu bisa membatalkan puasa. Nah, sekarang poin yang ketiga. Pembatal puasa yang ketiga itu adalah muntah, tapi muntahnya ini dengan sengaja. Ya, disebutkan dengan sengaja. Sebagaimana fatwa dari Al-Imam Syafi'i dan para ulama Syafi'iyah, ya, kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu', qala Syafi'i wal ashab, idza taqaya'a amdan batala shaumuhu. Jika seseorang itu muntah, taqaya'a itu muntah, amdan dengan sengaja, maka batala shaumuhu, puasanya batal. Tapi sebaliknya, wa idza dara'ahu al-qai' ay ghalabahu lam yabtul atau lam yubtil atau lam yabtul shaumuhu ya. Tapi kalau ada orang itu muntahnya itu dengan sendirinya gitu ya, tanpa dia sengaja gitu, maka muntah yang seperti ini tidak membatalkan puasa. Contohnya apa? Kalau yang sengaja ya, kalau yang sengaja dia memasukkan jarinya ke dalam mulutnya dengan niatan supaya biar muntah begitu ya. Mungkin tujuannya untuk mengeluarkan makanan yang dalam tubuhnya, itu batal, sengaja seperti itu. Tapi kalau yang tidak sengaja, misalnya apa ya? Orang yang naik mobil pusing terus mabuk muntah-muntah, ya toh? Ya, yang itu kan Ya. tidak apa namanya? Tanpa keinginan dia untuk muntah sebetulnya. Ya. Makanya seperti ini termasuk muntah yang tidak disengaja. Tidak disengaja. Artinya dia ghalabahu, karena dia ada sesuatu yang membuat dia muntah, akhirnya muntah. Nah, yang seperti ini tidak batal ya, kata madzhab Syafi'i. An Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal man dara'ahu al-qai' fala qada'a alaih. Barang siapa yang muntah ya, tapi muntahnya itu tidak sengaja, dara'ahu al-qai' itu ya, maka yang seperti ini tidak ada qada baginya. Wa man istasqa'a, tapi barang siapa yang sengaja memuntahkan sesuatu, fa alaihil qada, maka wajib mengqada, artinya batal puasanya. Poin yang keempat, jima dengan sengaja. Jima dengan sengaja. Jadi bukan jima hanya lupa, bukan lupa jima ya, tapi karena lupa kalau dia sedang puasa, maksudnya itu begitu. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' ya. Ajma'atil ummatu ala tahrimil jima'i fil qubuli wa duburi ala shaim. Ya, kaum muslimin sudah ijma', sudah sepakat haram jima' ya saat puasa ya, baik itu di kubul atau di dubur.
Wa ala anal jima' yubtilu saumahu. Dan seluruh kaum muslimin itu sepakat bahwa jima itu membatalkan puasa. Ya. Amma idza jama'a, ya, atau adapun kalau dia itu jima. Tahu jima ya, sahabat ya? Jima berhubungan badan ya, suami istri misalnya. Atau dia melakukan satu hal yang lain, au fa'ala ghairu dzalika min munafiyati shaum, dari hal-hal yang membatalkan puasa, nasian, karena lupa, lam yuftir indana, maka tidak batal itu puasanya itu. Ya, menurut mazhab kami atau mazhab Syafi'i. Jadi jima yang membatalkan puasa itu kalau ada unsur kesengajaan. Suami istri ya, siang hari ketika dia puasa, baik ini puasa wajib maupun puasa sunnah ya, berlaku semuanya ya, puasa wajib dan puasa sunnah, siang hari sengaja untuk melakukan jima hubungan badan, maka puasanya batal. Kalau yang dia lakukan itu adalah pas di bulan Ramadan, selain dia itu mengkodok puasanya yang hari itu batal, dia juga harus apa? Harus bayar Membayar kafarah. kafaroh ya, membayar kafaroh. Kalau dalam mazhab Syafi'i hanya yang suaminya saja atau yang laki-lakinya saja itu yang bayar kafaroh. Urutannya itu adalah membebaskan budak, tapi tidak ada sekarang puasa 2 bulan berturut-turut. Baru kalau tidak mampu memberi makan 60 yang fakir miskin, ya, 60 orang fakir miskin. Ya. Itu kafaratnya. Kafarat orang yang jima dengan sengaja. Tapi kalau tidak sengaja tadi ya disebutkan amma idza jama'a tadi ya, nasian, lupa. Maksudnya lupa kalau dia sedang puasa. Maka jima yang seperti itu tidak membatalkan puasa, Ustaz. Tidak membatalkan puasa. Dengan syarat tadi ya, betul-betul lupa kalau sedang puasa. Gimana ini kalau ada orang itu jimaknya itu dipaksa, Ustaz Akbar. Barangkali, mohon maaf, diperkosa atau istri yang dipaksa oleh suaminya begitu. Bagaimana hukumnya? Apakah batal atau tidak? Idza fa'ala bihi ghairahu al-muftir, ya. Idza fa'ala bihi ghairuhu ya, al-muftir bi an aujara at-ta'ama qahran au as'atal ma'a wa ghairuhu au ta'ana bi ghairi ridahu bi haitsu wasalat at-ta'na jawfahu. Au, nah ini poinnya yang ini aja. Au robatotil mar'ah atau rubitotil mar'atu. Seorang wanita itu dia terikat gitu ya. Yang mungkin disandra gitu, sama penjahat gitu. Wa jumi'at, dan dia dijima ya, disetubuhi ya. Au jumi'at naimatan, atau dia itu tidur terus dijima ya. Dia tidak tahu sedang tidur ya, mohon maaf, seorang wanita, entah ini istri ya, seorang istri yang dia lagi tidur dijima sama suaminya, dia nggak tahu, tiba-tiba udah begitulah ya, udah melakukan hubungan badan, dia sedang tidur. Maka kata mazhab Syafi'i, fala fitra fi kulli dzalik, maka tidak batal itu puasanya bagi si wanita itu ya, atau bagi orang yang dipaksa, istilahnya dipaksa untuk membatalkan puasa itu tidak batal. Tadi contohnya banyak, dipaksa makan, dipaksa minum, termasuk ini tadi dipaksa untuk berhubungan badan ya. Tapi dalam keadaan ini tadi naimatan, tidur misalnya, dalam keadaan tidur, atau seorang wanita yang diikat, dia diperkosa misalnya begitu. Nah ini yang seperti ini kata para ulama tidak batal tuh bagi wanita itu ya. Tapi kalau bagi yang melakukannya, maksudnya yang laki-laki, suaminya, itu batal tentu saja. Karena ada unsur kesengajaan. Pembatal puasa yang kelima yaitu istimna. Apa itu istimna? Mengeluarkan manis Ya, secara sengaja. mengeluarkan sperma atau mani dengan sengaja. Ya, dengan sengaja. Misalnya kalau istimna itu lebih ke tangan, menggunakan tangan. Baik laki-laki maupun perempuan ini. Ya. Kalau bahasa kerennya sekarang disebut dengan onani atau masturbasi. Nah, dalam hal ini mengenai istimna ini membatalkan puasa atau tidak ya. Kalau menurut jumhur ulama ya, 4 mazhab bahkan ya termasuk Syafi'i ya, itu seluruhnya sepakat sebetulnya. Wa ini stamna fa anzala batala shaumuhu. Jika ada seorang melakukan istimna ya, masturbasi onani, kemudian keluar spermanya, fa anzala itu keluar spermanya, batala shaumuhu, maka puasanya batal. Li'annahu inzalun an mubasyarah, karena ini mengeluarkan spermanya itu karena mubasyarohnya itu ya, kulit dengan kulit ya. Bahwa kal inzal anil kublah, seperti orang yang keluar sperma karena mencium istrinya dan sebagainya ya.
Dan karena istimna itu kal mubasyarah fima dunal farj, seperti orang yang mubasyarah itu apa ya? Hubungan kulit ketemu kulit ya, selain farji begitu. Kalau sampai keluar itu hukumnya batal yang seperti itu. Paham ya? Ya. Baik. Tapi kalau misalnya poinnya itu bukan istimna. Jadi begini, wa inna dhoro, nah ini lanjutannya Ustaz. Wa inna dhoro wa taladzada fa anzala lam betul saumuhu. Kalau ada seorang laki-laki misalnya nih ya, dia melihat seorang wanita yang cantik gitu. Terus dia mohon maaf sampai syahwatnya naik gitu ya. Cuma melihat doang ya. Kemudian keluar tuh spermanya. Itu tidak batal yang seperti itu. Karena tidak mubasyarah. Tahu mubasyarah Ustaz Akbar? Mubasyarah itu dengan sentuhan, ya di kulit dengan kulit lah begitu ya. Sampai keluar sperma. Tapi kalau tanpa sentuhan, dia memikir sesuatu atau melihat sesuatu begitu, itu kata Madzhab Syafi'i tidak membatalkan puasa. Ya, lam ya betul saumuhu. Alasannya itu, di annahu inzalun min ghairi mubasyarah. Karena ini keluar spermanya tanpa dengan mubasyarah, tanpa sentuhan begitu. Ya. Kalau ada yang seperti itu, ya, dengan melihat kok bisa keluar gitu ya, maka itu tidak batal sebetulnya puasanya. Cuma yang dia lakukan tentu saja berdosa ya, karena itu hal yang dilarang. Tapi puasanya itu tidak batal. Nah kemudian kalau mimpi basah itu beda lagi ya. Amma idah talama fala yuftir bil ijma. Ya. Adapun kalau dia mimpi basah ya, next ya. Idah ihtalama itu kalau dia mimpi basah, fala yuftir bil ijma, maka tidak batal puasanya. Berdasarkan kesepakatan para ulama kita. Tidak masalah kalau mimpi basah ya. Tidur siang hari, misalnya di bulan Ramadan, atau puasa sunnah misalnya, siang hari mimpi basah. Gitu. Maka yang seperti ini tidak membatalkan puasa. Intinya yang membatalkan puasa itu adalah kalau istimna, mengeluarkan spermanya dengan sengaja. Baik laki-laki maupun perempuan, itu berlaku. Sekarang poin yang keberapa ini? 6 ya? Yang keenam. Yang keenam ya. Yaitu masalah haid dan nifas. Kita baca dulu ini. Ustaz Akbar, coba antum yang baca fatwanya. Kitab Al-Majmu' Syara' Al-Muhadzab. Qad sabaqa annal haidha wan nifasa wal jununa war riddah kullu wahidin minha yubtilu sauma sawa'un tala amkana lahdha minan nahar. Ya. Poinnya kita ambil masalah haid dan nifas ya. Bahwa sesungguhnya haid dan nifas itu ya semuanya ya, termasuk haid, nifas, junun di situ disebutkan juga, dan riddah. Junun itu gila, riddah itu murtad ya. Bahwa hal itu adalah yubtilu as-saum, membatalkan puasa. Ya. Sawa untola amkana lahdhotan minan nahar. Walaupun misalnya haidnya atau nifasnya itu hanya sebentar saja di siang hari. Itu tetap batal. Asma gitu. Ya, imtaul asma kalau masalah. Nah, di kitab itu saya baca selain haid dan nifas, yang membatalkan puasa itu adalah al-wiladah. Apa itu? Melahirkan. Melahirkan. Nah, jadi misalnya ada wanita melahirkan pas dia bulan Ramadan, dia lagi keadaan puasa nih, hebat banget ya. Pas mau lahiran masih puasa ya, hebat banget nih. Udah lahiran gede ya 9 bulan ya. Mungkin barangkali kalau ada siang harinya lahiran, walaupun tidak ada darah nifas, itu kata para ulama membatalkan puasa. Kata dokter Syifa itu. Jadi al-wiladah tadi, hanya sekedar melahirkan bisa membatalkan puasa. Jadi kasusnya seperti tadi ya, kalau memang tidak keluar darah nifas begitu. Oke, sekarang poin yang ke berapa ini? Ketujuh ya? Ya, Yang ketujuh. Yaitu terkait hilang akal. Misalnya karena pingsan dan gila. Kita bahas dulu yang masalah pingsan ini. Ya, masalah pingsan. Launawa minal laili thumma ughmiya alaih. Kata Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syara' Al-Muhadzab, seandainya ada seseorang berniat puasa ya dari sejak malam hari ya, berarti ini puasa wajib misalnya contohnya. Tsumma ughmiya alaihi jami'an nahar. Terus dia pingsan, Ustaz Akbar. Ughmiya alaihi itu pingsan. Dari sejak terbit fajar, dari dia niat ya udah sahur, tiba-tiba pingsan dia. Sampai sore hari pingsannya. Enggak apa namanya?
nggak siuman ya, dia nggak sadar-sadar. Maka yang seperti ini lam yasih shaumuhu 'alal madhhab. Puasanya tidak sah. Walaupun dia sudah niat puasa tadi. Ya, karena dia pingsannya 1 hari full, maksudnya sejak terbit fajar sampai matahari terbenam, sampai adzan maghrib. Ada nggak orang pingsan seperti itu? Mungkin Mungkin ini ya, koma Ustaz. pingsannya menggunakan misal koma atau itu menggunakan obat-obatan gitu ya, yang bisa membuat dia pingsan gitu ya, obat bius ya. Yang seperti itu puasanya batal itu kalau malam harinya sudah berniat puasa misalnya. Pokoknya kalau jami'un nahar ya, full gitu dari sejak terbit fajar sampai maghrib pingsan ya, tidak sadarkan diri. Yang seperti ini puasanya tidak sah, batal. Maksudnya harus dikodok. Gitu. Tapi kemudian idana wa minal lail wa ughmiya alaihi ba'dun nahar tuna ba'd. Tapi kalau dia tadi niat ya, malam harinya niat terbit fajar ya, niat terbit fajar, terus dia apa namanya tadi? Pingsan ya, pingsan. Wa ughmiya alaihi itu pingsan. Tapi pingsannya ini tidak lama. Tidak lama. Mungkin hanya beberapa jam ya. 1 jam atau 5 jam atau 6 jam ya. Yang penting dia belum adzan maghrib itu sudah sadarkan diri, sudah siuman. Nah, yang seperti ini idza afaqa fi juz'in minan nahar sahha shaumuhu. Kalau dia sadarkan diri walaupun hanya sejenak di siang hari, maka puasanya sah itu. Ya, puasanya sah walaupun mungkin pingsannya lama itu, tapi dia sadarnya sebelum adzan maghrib tetap sah itu ya. Tapi wa ilah fala. Tapi kalau seperti tadi ya, tidak sadarkan diri juga, tidak sadar-sadar juga ya, maka yang seperti ini batal puasanya. Intinya kalau dia siuman ya, walaupun hanya sejenak di siang hari, dengan catatan tadi ya malam harinya dia sudah berniat puasa ya, begitu. Maka yang seperti ini puasanya tidak batal. Ya, tapi kalau sampai full ya, pingsannya lama sekali dia dari sejak terbit fajar sampai matahari terbenam, maka itu baru puasanya batal, tidak sah. Lam yasih shaumuhu. Ya. Nah, kemudian kan itu orang yang pingsan ya. Ya Ustaz. Bagaimana kalau tidur seharian? Dari sejak sahur dia tidur, bangun-bangun adzan maghrib gitu. Gimana ini? Apakah sama hukumnya seperti orang yang pingsan tadi yang harus mengkodok gitu ya? Ternyata beda ini. Idza nama jami'an nahar wa kana qad nawa min al-laili sahha shaumuhu 'ala al-madhhab wa bihi qala al-jumhur. Jadi kata Al-Imam Nawawi, jika ada seseorang tidur ya jami'an nahar, pokoknya full 1 hari gitu. Maksudnya dari sejak terbit fajar sampai matahari terbenam ya adzan maghrib. Dan dia malam harinya sudah niat puasa, sahha shaumuhu. Puasanya tetap sah. Ya, berdasarkan pendapat resmi madhab Syafi'i dan ini adalah pendapat mayoritas ulama, jumhur ulama gitu. Kemudian, nah kalau tadi itu kan masalah pingsan ya. Kalau masalah gila, idza nawa as-shauma bil lail wa junna fi ba'din nahar al-jadid butlanu shaumihi. Nah, tapi kalau masalah gila ini ya, dia malam hari sudah niat puasa, kemudian junna fi ba'din nahar. Tiba-tiba gila. Siang harinya gila. Tapi gilanya nggak lama. Gilanya setengah-setengah. Gitu. Nggak sadarkan dirinya setengah-setengah. Itu junna fi ba'din nahar kan. Sebagian dari siang hari gitu ya. Maksudnya tidak full seharian. Maka pendapat yang jadid ya, qaul jadidnya Imam Syafi'i itu puasanya batal loh. Dengan hanya dia gila sejenak itu batal puasanya. Ya. Beda kalau tadi pingsan sejenak nggak batal ya. Kalau pingsan itu tidak batal. Ya. Ya Ustaz. Nah, iya. Kalau membatalkan tuh kalau dia pingsannya lama tadi ya, sampai seharian full. Tapi kalau gila ini walaupun hanya sejenak, itu batal ya. Li'annahu munafin lisom kal haid. Ya karena dia seperti kedudukannya seperti orang haid lah begitu, ya. Walau junna jami'an nahar lam yasibil, tapi kalau apalagi nih ya, gilanya itu ya, hilang akalnya karena gilanya itu seharian full ya apalagi ya tidak sah puasanya ya. Orang yang sedikit saja maksudnya hanya sejenak saja ya. Berarti itu apa ya? Ayan gitu ya mungkin ya, penyakit ayan. Kadang-kadang dia gila, kadang-kadang enggak. Setengah gila. Nah, itu kalau kejadian siang harinya seperti itu ya tidak sadarkan diri, hilang akal ibaratnya itu puasanya batal, tetap batal. Ya. Jadi bedanya antara pingsan dengan gila, jamaah. Bedakan antara pingsan dan gila. Gila itu pokoknya walaupun hanya sejenak di siang hari,
pokoknya batal. Tapi kalau pingsan ya itu eh, tergantung ya, tergantung. Kalau hanya sebagian saja pingsannya tidak batal, tapi kalau full baru membatalkan puasa atau tidak sah puasanya. Nah, nah terkait mabuk dan pingsan, ini saya buatkan semacam ringkasan, saudara, atau rangkumannya. Mabuk dan pingsan. Kan ini sama-sama hilang akal ya. Kalau gila udah selesai lah tadi ya. Gila itu walaupun hanya sejenak, pokoknya batal puasanya. Tapi orang gila itu kodok nggak? Wajib nggak? Enggak ya. Orang gila itu kata para ulama, kalaupun dia tadi puasa terus tiba-tiba gila ya, kan batal tuh puasanya. Itu Ya. puasanya itu nanti kalau dia sembuh misalnya ya, sembuh dari gilanya, tidak punya kewajiban mengkodok. Ini unik ini. Kalau Anda tidak ingin mengkodok puasa, jadilah orang gila itu. Ya. Karena orang gila itu tidak dibebani untuk mengkodok puasa yang dia tinggalkan selama gila itu. Walaupun gilanya sejenak tadi. Tapi kalau mabuk dan pingsan ya, siang hari mabuk ya, atau pingsan ya, dengan obat dan sebagainya. Satu, jika sengaja, mabuk pingsannya ini sengaja, maka batal walaupun hanya sebentar. Ini ada unsur kesengajaan ya. Ada unsur kesengajaan. Sengaja pingsan tuh gimana, Saudara? Menggunakan obat-obatan Ya. mungkin ya, bius dan sebagainya lah ya. Terus dia tidak sadarkan diri. Ya, walaupun hanya sebentar, kalau ada unsur kesengajaan itu batal ya. Tapi kalau nggak sengaja, jika tidak disengaja, maka, nah catatannya ini, batal jika seharian full, jika tidak seharian penuh, maka tidak batal. Berarti yang kita bahas tadi itu yang nomor dua ini ya, yang nomor dua ini, yang tidak sengaja, pingsannya tidak sengaja atau mabuknya tidak sengaja. Nah, kalau hanya sebagian hari aja, maka tidak batal. Tapi kalau seharian full, baru batal itu. Tapi kalau sengaja, pingsannya sengaja, menggunakan pil atau suntikan atau obat-obatan atau minuman dan sebagainya, maka yang seperti ini batal walaupun hanya sebentar saja. Oke, nah terakhir, yang terakhir yaitu masalah murtad, murtad atau riddah kalau dalam bahasa Arabnya. Qad sabaqa anal haidha wan nifasa wal jununa war riddah. Nah, ini poinnya di sini, war riddah, yaitu masalah murtad. Kullu wahidin minha yubtilu as-soma. Pokoknya murtad itu membatalkan puasa. Misalnya ada orang sedang puasa Ramadan atau puasa sunnah ya, siang-siang dia murtad ya. Murtadnya ngapain ya? Ya mungkin dalam hati dia, murtad itu tidak harus dia bilang saya masuk agama lain misalnya. Nggak harus, misalnya dia tidak meyakini bahwa Nabi Muhammad itu nabi misalnya, tiba-tiba dia mikir seperti itu. Kayaknya Nabi Muhammad ini bukan nabi. Nah, yang seperti kan sudah menentukan dia itu murtad. Nah, kalau yang seperti itu, puasanya itu batal. Kalau nanti dia masuk masuk Islam lagi, wajib diqadha itu ya, puasanya ya. Puasa yang dia tinggalkan selama dia riddah, selama dia murtad begitu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.